بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة وبعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya hormati, insyaallah dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala beserta pertolongan dari Allah Jalla Jalaluh, kita akan membahas kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Taman-taman orang-orang saleh dari perkataan Sayyidul Mursalin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kitab ini adalah kitab yang luar biasa yang telah disusun dan ditulis oleh seorang alim besar yang bernama Al-Imam Nawawi ataupun yang lebih dikenal dengan Al-Imam An-Nawawi. Beliau bernama Yahya ibn Sharaf ibn Murri ibn Hasan ibn Husain ibn Muhammad ibn Jumu'ah ibn Hizam. Beliau dinisbatkan kepada Nawawi karena beliau dilahirkan di kota Nawa. Nawa itu sekarang ada di dekat atau kisaran dari kota Damaskus, Suriah. Beliau dilahirkan pada tahun 631 Hijriah. Dan usia beliau tidaklah panjang, sangat singkat sekali. Beliau wafat pada usia beliau 45. Lebih dari 45 sedikit beliau wafat. Akan tetapi beliau adalah ulama yang dikenal, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan. Dalam usia yang tidak lebih dari 45 tahun, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya pena yang bisa untuk menulis. Artinya sangat banyak sekali karya tulisnya. Bahkan di dalam karya-karya tulis beliau, maka semua yang telah beliau tulis sangatlah menonjol di bidangnya. Bahkan diterima oleh kaum muslimin. Seperti dalam bidang hadis itu ada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Siapa di antara kita yang tidak kenal Al-Arba'in An-Nawawiyah? Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. 42 hadis, kaum muslimin membacanya, kaum muslimin menghafalnya. Begitu juga kitab yang akan kita bahas. Kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kitab yang oleh kaum muslimin sangatlah diterima sekali. Baik di bagian timur ataupun barat dari belahan bumi, kaum muslimin senantiasa membaca kitab Riyadhus Shalihin dimanapun mereka. Baik itu di masjid, baik itu di sekolah, ataupun di majlis-majlis ilmu, dibawakan di dalamnya kitab Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan bahwasanya kitab ini Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan, menunjukkan bahwasanya ini adalah karya yang luar biasa sekali. Dan menunjukkan juga bahwasanya kitab Riyadhus Shalihin ini diperhatikan oleh kaum muslimin
karena di dalamnya terdapat hadis-hadis pilihan yang disarikan dari nas-nas yang sahih. Yang sahih itu artinya hadis-hadis yang bisa dijadikan hujjah. Dan oleh Imam Nawawi rahimahullah, beliau akan kita bacakan muqaddimah beliau, bahwasanya beliau tidaklah menaruh hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin kecuali hadis-hadis fi rutbatis sihhah, bahwasanya hadis tersebut bisa dijadikan sebagai hujjah, sehingga ini adalah hadis-hadis pilihan. Lebih dari 1000 atau jumlahnya secara tepatnya 1905 hadis beliau cantumkan dalam kitab ini. Dibagi dalam 20 pembahasan, 20 kitab. Dan di dalamnya ada 372 bab. Semuanya berisi dengan hadis-hadis yang luar biasa. Yang hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih, yang bisa dijadikan sebagai rujukan dan hujjah. Bahkan para muhaqqiqin, ahli ilmu seperti Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau mentahqiq kitab Riyadhus Shalihin, mengoreksi derajat hadisnya. Dari 1905 hadis yang beliau kasih catatan kaki di bawahnya hanya 66 hadis saja. Bahkan apabila diperhatikan dari 66 hadis, apabila tidak dengan pengulangan-pengulangan yang dibawakan oleh Imam Nawawi, hanya 55 hadis saja. Dari berapa? Dari 1905 hadis. Bisa dipresentasikan kurang dari 2,6%. Jadi sangat sedikit hadis-hadis yang dikatakan sebagai hadis yang dhaif. Bahkan seorang ahli hadis yang dalam waktu yang sama dengan Al-Imam Al-Albani rahimahullah, Syu'aib Al-Arnaut, beliau mengoreksi hadis-hadis Riyadhus Shalihin, beliau hanya mendhaifkan 46 hadis saja. Sehingga beliau mengatakan, wa mahma yakun min syai' fa inna wujuda hadhil ahadits ad-dha'ifah wa 'adadaha 46 haditsan la taghussu min qimati hadzal kitabil 'azim. Maka beliau mengatakan, walaupun demikian, maka sesungguhnya adanya hadis-hadis yang lemah dalam kitab Riyadhus Shalihin yang jumlahnya menurut beliau hanya 46 hadis saja. La taghus, maka tidak mengurangi keutamaan dari kitab yang sangat agung ini. Wala tahuttu min sya'nihi, maka tidak juga mengurangi kewibawaan dari hadis ini, karena hadisnya sangat luar biasa. Bahkan salah satu kajian yang saya ikuti dalam menjadikan sebelum saya mengisi atau mempersiapkan kajian ini, salah seorang ulama yang bernama Al-Syekh Ali bin Abdul Aziz Ash-Shibal, beliau hanya menyebutkan 30 hadis saja dari 1905 hadis yang beliau katakan sebagai hadis yang dhaif. Ini menunjukkan bahwasanya apa yang beliau tuliskan ini sangatlah menonjol dan di dalamnya ada keberkahan yang sangat besar, lebih-lebih kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama karena kebesaran dari apa yang telah beliau tulis. Yang kedua karena kitab Riyadhus Shalihin ini di dalamnya ada hadis-hadis pilihan yang luar biasa. Kemudian sebab yang menonjol yang menjadikan hadis ini adalah ataupun kitab ini menjadi kitab yang luar biasa, di antaranya wallahu taala a'lam adalah niat yang ada di hati Al-Imam Nawawi rahimahullah. Niat antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga niat ini mempengaruhi perkataan seseorang. Niat ini mempengaruhi hasil tulisan seseorang. Bisa jadi tulisannya sama, hadis-hadis yang dikumpulkan sama, akan tetapi tingkat kualitas, tingkat keikhlasan seseorang berbeda, maka hasilnya pun di dalam hati seseorang ataupun di hati kaum muslimin itu berbeda.
Karena apabila seorang mendapatkan atau memiliki keikhlasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Salah satu cara untuk seorang hamba mendapatkan cinta Allah di antaranya dengan keikhlasan. Dengan ikhlas yang ada di hatinya, semua amal dan perbuatannya hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak dari selain itu. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah berkata, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Wahai malaikat Jibril, ketahuilah bahwasanya saya mencintai si fulan, maka cintailah fulan tersebut. Maka malaikat Jibril alaihi salam mengabarkan kepada penduduk langit yang tidak ada yang mengetahui jumlah dari penduduk langit tersebut kecuali Allah, yakni para malaikat-malaikatnya. Ya ahlas sama fa inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Wahai penghuni langit, wahai para malaikat, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintailah fulan tersebut. Fa ahabbuh, maka penghuni langit pun cinta kepada orang tersebut. Fada'au lahu, maka mereka senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang dicintai oleh Allah. Wastaghfaru lahu, kemudian mereka beristighfar untuk orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'a lahul qabulu fil ard, maka orang ini mendapatkan qabul, mendapatkan penerimaan dari seluruh yang ada di muka bumi. Dengan apa? Dengan keikhlasan yang ada di dalam hatinya. Dengan apa? Dengan ia tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati manusia yang berada di tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tundukkan supaya mereka semua cinta kepada hasil tulisan dari seorang Imam Nawawi rahimahullah. Baik itu tulisan beliau kitab Riyadhus Shalihin ataupun yang senantiasa kita gampang untuk menilainya, di antaranya adalah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan ini juga yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ketika beliau membawakan muqaddimah dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah dan ketika beliau membawakan dalam penjelasan kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan termasuk yang menjadikan kitab ini luar biasa di hati manusia adalah tingkat keikhlasan dari penulisnya. Dan ini pun kita dapati bagaimana kaum muslimin senantiasa menerima apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dan dalam beliau juga memiliki karya tulis selain Syarah Sahih Muslim, kemudian kitab Al-Adhkar. Al-Adhkar itu kumpulan zikir-zikir. Kemudian Al-Arba'in Nawawiyah, kemudian Al-Isyarat ila Bayanil Asma wal Al-Mubhamat di dalam kitab hadis, pembahasan hadis At-Taqrib, kemudian Irsyad Tullabul Haqa'iq ila Ma'rifati Sunani Khairil Khalaiq, kemudian Syarah Sahihil Bukhari, kemudian Syarah Sunan Abi Dawud, kemudian kitab yang sekarang kita bahas Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. 8 karya tulis yang sangat besar yang beliau tuliskan dalam ilmu hadis. Dalam kitab fikih beliau pun menulis, di antaranya adalah Raudhatut Talibin wa Umdatul Muftin, pembahasan fikih dalam madhab Syafi'i, dan ini pun menjadi rujukan bagi madhab Syafi'i yang berkaitan dengan fikih mereka. Begitu juga dalam level yang lebih tinggi Al-Majmu' Syar'ul Muhadzab. Ini pun ditulis oleh Al-Imam Nawawi dan semuanya memiliki keunggulan yang luar biasa. Dan saya tekankan bahwasanya beliau ketika memiliki hasil karya tulis yang besar hanya dalam usia tidak lebih dari 45 tahun. Kemudian beliau wafat pada tahun 676.
dan beliau wafat di kota Damaskus pada tanggal, disebutkan tanggalnya di sini di bulan Rajab tanggal 24. Jadi beliau wafat dengan usia yang tidak lebih dari 45 tahun, akan tapi memiliki karya tulis yang luar biasa. Di antaranya adalah Kitab Riyadhus Shalihin yang insyaallah akan kita bahas dalam pembahasan malam Jumat di Masjid Ali bin Abi Thalib. Saya tutup dulu nih sebentar. Kalau nggak biasa pakai laptop keder. Iya. Ya. Ya, barakallahu fiik. Syukran. Kita masuk ke dalam muqaddimah. Qala al-musannif rahimahullah, berkata penulis rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, mukawwirul laili 'alan nahar, tadhkiratan liulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidhawil albabi wal i'tibar, alladhi ayqadha min khalqihi man istafahu فزهدهم في هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الأفكار وملازمة الاتعاظ والادكار ووفقهم للدأب في طاعته وتأهب لدار القرار والحذر مما يسخطه ويوجب دار البوار والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأطوار. Beliau katakan, segala puji milik Allah yang Esa lagi berkuasa, yang maha perkasa dan memberikan ampun, yang mengurusi dan menggulung malam atas siang sebagai peringatan untuk orang-orang yang memiliki hati dan penglihatan, dan untuk memberikan ilmu bagi orang-orang yang senantiasa memiliki akal dan mengambil pelajaran, yang Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dari makhluknya dan memilih dari mereka, dengan diantaranya menjadikan mereka orang-orang yang zuhud di dunia ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyibukkan mereka dengan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka pun menjadi orang-orang yang senantiasa berfikir, dan mereka senantiasa melazimkan diri mereka dengan mengambil pelajaran dan sadar diri, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka taufik untuk senantiasa bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan ketika seorang melakukan ketaatan, maka ketaatan tersebut datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bahasa beliau, وَوَفَّقَهُمْ لِلدَّأْبِ فِي طَاعَتِهِ. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mereka taufik, menggerakkan hati mereka untuk bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah. وَتَأَهُّبِ لِدَارِ الْقَرَارِ. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada mereka taufik untuk senantiasa bersiap-siap untuk pindah ke negeri yang abadi. Wal hadari mimma yuskhituhu. Dan mereka senantiasa waspada terhadap apa-apa yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka, dan menjadi wa yujibu daral bawar, dan menjadikan mereka senantiasa berada di dalam negeri yang di dalamnya ada kebinasaan, yaitu api neraka Jahannam. Wal muhafazati ala dzalika. Dan mereka pun senantiasa mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan menjauh dari apa-apa yang menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala murka, ma'a taghayuril ahwali wal atwar, walaupun keadaan senantiasa berubah-ubah zamannya. Ahmaduhu ablagha hamdin wa azkah.
maka saya memuji Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar sanjungan dan sesuci-suci sanjungan, wa ashmalahu wa anmah, dan sanjungan yang paling menyeluruh terhadap segala sesuatu dan senantiasa berkembang dalam setiap keadaan. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-barrul karim. Saya bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, Al-Barr yang maha baik, Al-Karim yang maha mulia, Ar-Rauf, Ar-Raufur Rahim. Allah Subhanahu wa taala maha lembut, Allah Subhanahu wa taala maha memiliki kasih sayang. Beliau menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang banyak, menjadikan kita cinta kepada Allah, mengenal Allah Subhanahu wa taala seraya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwasanya pemimpin kami, sayyid kami Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hambanya dan rasulnya. Jadi menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rasul yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah melalui apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik Al-Qur'an ataupun hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi beliau bukanlah Rabb, bukanlah yang mendapatkan bagian dari ibadah yang kita lakukan dalam pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ditegaskan abduhu, beliau ini hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan bagian dari ibadah kita. Bahkan beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar dalam penghambaan diri beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam banyak ayat tidaklah disebutkan Abdullah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maknanya, dan tidaklah disebutkan Abdullah kecuali dalam perkara-perkara yang besar yang menunjukkan keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa habibuhu wa khaliluhu, dan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, wa khaliluhu, dan beliau adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ketelitian yang ditunjukkan oleh penulis dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak hanya menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Habibullah saja, akan tetapi beliau iringkan dengan khaliluh, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila hanya menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Habibullah, maka kita menurunkan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih rendah daripada posisi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau adalah khaliluh, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Khalil dan Habib memiliki keserupaan, akan tapi dalam makna yang berbeda. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, beliau memiliki kitab Rawdatul Muhibbin, taman orang-orang yang memiliki atau memadu kasih, membahas tentang cinta. Di dalamnya beliau menyebutkan cinta dalam bahasa Arab, intinya cinta dalam bahasa Arab memiliki 10 kosakata. Yang paling tinggi dari kosakata tersebut adalah khullah, al-khalil, kekasih Allah Subhanahu, al-khalil. Yang al-khullah ini beda dengan al-mahabbah, dengan kekasih yang artinya habib. Bisa dipahami enggak? Belum antum? Belum ya? Habib dengan khalil makna sama, kekasih yang dicintai. Akan tetapi khalil dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat tinggi daripada habib. Paham sampai sini? Habib ini dicinta, khalil ini dicinta. Akan tetapi yang namanya khalil itu dari manusia, hanya manusia pilihan saja yang dia mendapatkan predikat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasih yang maknanya khalil. Tidak semua manusia. Allah katakan wattakhadallahu
Ibrahim khalila. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Maka Nabi Muhammad mengatakan, innallaha attakhadhani khalilan kama attakhadha Ibrahim khalila. Sesungguhnya Allah telah menjadikanku sebagai khalil, kekasihnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai khalil. Sehingga dari seluruh manusia, Khalilullah itu cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paham sampai sini? Adapun Habib, kekasih Allah, maka semua orang-orang yang beriman, yang mereka beriman dan bertauhid dengan benar, dan mereka mengamalkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam rangka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka tergantung kadar keimanan mereka, mereka mendapatkan predikat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai Habibullah. Paham? Jadi apabila kita menyeret Nabi Muhammad dari kedudukan Khalil, kita seret kepada Habibullah, maka kita mengurangi kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika beliau menyatakan wa habibuhu wa khaliluhu, menunjukkan bahwasanya kecermatan beliau dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menariknya sampai ke derajat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadi ila siratil mustaqim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemberi petunjuk ke dalam jalan siratal mustaqim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hadi, pemberi hidayah ke jalan yang lurus, seperti yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa hidayah, yang hidayah tersebut akan menjadikan seseorang menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga termasuk makna dari ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Salah satu maknanya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi al-hadi di sini petunjuk yang sifatnya hidayatul bayan, hidayah petunjuk yang sifatnya penjelasan, yang sifatnya penjelasan yang berkaitan dengan kebenaran. Hidayatul bayan dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimiliki oleh pewaris-pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka menjelaskan tentang Islam yang berkaitan dengan dalil, yang berkaitan dengan Al-Qur'an, yang berkaitan dengan As-Sunnah, yang berkaitan dengan akhlak, yang berkaitan dengan tauhid, maka itu semua adalah hidayatul bayan, petunjuk yang artinya penjelasan, hidayah yang artinya penjelasan. Yang itu semua dimiliki oleh manusia. Akan tetapi hidayah yang berkaitan dengan hidayah itu taufik, menjadikan seseorang itu menerima apa yang telah dibawa oleh seorang dai ataupun seorang nabi, maka itu hak mutlak dimiliki oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang memiliki hidayah itu taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu taufik artinya seseorang bisa menerima dan mengamalkan al-haq, itu semua murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki hal tersebut. Allah katakan wa innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mampu untuk menjadikan seseorang menerima apa yang engkau bawa, tidak bisa. Bahkan orang yang dicintai oleh Nabi seperti Abu Talib ataupun orang yang dekat kerabatnya, kekerabatannya dengan Nabi seperti siapa? Abu Lahab tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi orang yang jauh tidak dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti Bilal, seperti Ammar ibn Yasir, seperti Salman Al-Farisi, mereka seperti Abu Dzar, orang yang hidup di padang pasir,
datang dan beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan apa? Bahwasanya man yahdillahu fala mudhillalah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut. Sudah. Man yahdillahu fala mudhillalah. Maaf, siapa yang diberi hidayah oleh Allah, maka tidak akan ada yang mampu menghalangi hidayah Allah tersebut. Sebaliknya, wa man yudlilillah, siapa yang Allah Subhanahu wa taala jauhkan dari hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, mau yang memberikan nasihat kepada dia, profesor-profesor ataupun orang-orang yang memakan asam garam dalam dakwah, ketika dinasihati apabila Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hatinya jauh dari hidayah, maka tidak akan bisa menerima apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bawa. Kita lanjutkan. Wadda'i ila dinil qawim, ila dinin qawim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam penyeru kepada agama yang lurus. Salawatullahi wa salamuhu. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala dan salam dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairin nabiyyin, dan salawat dan salam juga diberikan kepada seluruh para nabi, wa ali kullin, dan keluarga semuanya, wa sairis salihin, dan kepada orang-orang yang saleh semuanya mendapatkan bagian salawat dan salam yang telah dipanjatkan oleh penulis kitab ini. Amma ba'du, adapun setelah dari itu, faqad qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala telah berkata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Saya tidak menginginkan dari mereka rezeki, dan saya tidaklah menginginkan mereka untuk memberikan makan untuk saya. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah, wa hadha tasrihun bi annahum khuliqu lil ibadah. Maka ini adalah penjelasan yang sangat jelas bahwasanya mereka diciptakan hanya untuk ibadah. Fa haqqa alaihimul i'tina'u biha, maka sangatlah pantas bagi mereka untuk memperhatikan bima khuliqu lahu, yang dengan apa mereka diciptakan, wal i'radu an hududid dunya bizahadah, dan hendaknya mereka berpaling dari gemerlapnya dunia dengan zuhud terhadap apa yang ada di dunia. Fa innaha daru nafadin la mahallu ikhlad, maka sesungguhnya dunia ini, kata beliau, adalah kampung yang akan kita tinggalkan. La mahallu ikhlad, bukanlah tempat yang kita akan abadi selama-lamanya. Wa markabu uburin la manzilu hubur, dunia ini adalah tempat kita untuk melewati ke alam akhirat. La manzilu hubur, bukanlah tempat untuk kita mendapatkan kebahagiaan. Wa masra'u infisamin la mautinu dawam, dan dunia ini adalah tempat kita berpisah, bukan kita yang akan selama-lamanya tinggal di dunia. Beliau mensifati dunia ini menunjukkan bahwasanya orang-orang yang mereka ketika memahami tujuan mereka berada di dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa memperhatikan tujuan dari adanya dirinya di dunia ini. Bukan hanya memperhatikan, akan tetapi senantiasa berupaya untuk memperbaiki tujuan yang dia itu ada di dunia ini. Apa tujuannya? Liya'budun, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan hanya memperhatikan, dia senantiasa memperbaiki kualitas ibadahnya. Dari hari ke hari dia perhatikan ibadahnya seperti apa, sesuaikah dengan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena beliau pun menyebutkan orang-orang yang mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap apa yang dengannya dia telah diciptakan, maka mereka adalah orang-orang yang berpaling dari kenikmatan-kenikmatan dunia. Mereka orang-orang yang tidak lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gemerlapnya dunia, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya dunia yang mereka sekarang berada di atasnya, mereka akan tinggalkan dunia ini, baik dalam waktu dekat ataupun waktu yang lama, tidak tahu, maupun selama gimana selama-lamanya, maka tidak lebih dari apa yang telah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanah. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun ma yajuzu dzalik, dan sangatlah sedikit orang-orang yang melewati 60 sampai 70 tahun. 60-70 tahun ketika mereka hidup kemudian dibangkitkan oleh Allah dan dimatikan oleh Allah dan dibangkitkan, maka ketika mereka flashback kembali ke belakang, seakan-akan waktunya itu adalah waktu yang kemarin. Ataupun seakan-akan mereka di pagi hari ingat sore kemarin. Itu adalah hari yang mereka telah lalui ketika mereka masih kanak-kanak, ketika mereka bersama istrinya, kemudian hari-hari rutinitas biasanya, kemudian hari-hari yang kemudian ditutup dengan kematian, adalah waktu yang sangat singkat. Sehingga ini diingatkan oleh penulis. Sehingga beliau mengatakan, wa markabu huburin la manzilu hubur. Dunia ini adalah tempat untuk kita melewati, bukan yang di dalamnya ada kebahagiaan. Kebahagiaan di dunia pasti di dalamnya ada kesusahan. Kebahagiaan di dunia pasti ada kesusahan. Kesusahan dengan ketika seorang mendapatkan dunia tersebut. Orang ketika memiliki jabatan, maka ketika mendapatkan jabatan dia dengan bersusah payah. Ketika mendapatkan harta, mendapatkannya dengan susah payah, berkeringat, bahkan sebagian menjadikan keyakinan dan agamanya sebagai taruhan. Dan ketika mendapatkan bagian dari dunia yang di dalamnya ada kebahagiaan, dia apa? Ketika dia menikmati bagian dari dunia, dia dalam keadaan susah. Karena apa? Takut habis. Dan ketika habis pun dia merasa susah. Itu kenikmatan ada di dunia. Kenikmatan akan tapi diiringi dengan kesusahan. Beda dengan ketika mendapatkan kebahagiaan di surga, maka tidak ada kesusahan di dalamnya. Maka beliau katakan, falihadza kana al-ayqanu min ahliha humul ubbad. Maka orang-orang yang mereka sadar dengan keadaan dunia dan hakikat dunia, mereka adalah orang-orang yang benar-benar memahami hakikat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mereka paham terhadap hadis ini sehingga mereka adalah orang-orang yang senantiasa menyibukkan waktunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aqalun nasi fiha humuz zuhad, dan orang-orang yang berakal dari manusia ketika di dunia bukanlah orang yang bertitel, bukanlah orang yang dianggap oleh orang lain sebagai orang pintar ataupun masyarakat menunjuknya sebagai orang yang luar biasa. Kalla humuz zuhad, mereka orang-orang yang mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan kematian. Mereka adalah orang-orang yang memperbanyak bekalnya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama mathalul hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nas wal an'am. Sesungguhnya permisalan kehidupan dunia ini, kata Allah Subhanahu wa taala Yunus ayat 24, seperti air yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ard, kemudian air tersebut bercampur dengan tumbuhan-tumbuhan yang ada di tanah. Mimma ya'kulun nas wal an'am, yang mana tumbuhan tersebut dari apa-apa yang dimakan oleh manusia dan dimakan oleh hewan ternak. Hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha
sampai ketika bumi ini mencapai keindahan, wa zayyanat, dan menjadi sangat indah sekali, wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha, maka orang-orang yang berada di atas bumi yang memiliki tanah tersebut mengira bahwasanya mereka akan mampu menguasai tanah tersebut karena keindahannya, karena suburnya. Ataha amruna lailan aw nahara, maka datanglah perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala binasakan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka banggakan, baik di waktu malam ataupun siang. Faja'alnaha hasida ka'an lam taghna bil ams, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan tanah yang subur, tanah yang orang-orang itu berharap untuk mendapatkan bagian dari dunia yang mereka telah menanti, dan mereka telah berharap untuk mendapatkan bagian dari hasil dari tanah tersebut. Faja'alnaha hasida, maka kami jadikan seakan-akan menjadi tanah-tanah yang tandus. Allah Subhanahu wa taala binasakan semua. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tanah tersebut tidak pernah digunakan untuk bercocok tanam sebelumnya. Kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala kami perincikan ayat-ayat bagi mereka-mereka yang berfikir. Dan ini tentang kehidupan dunia, yang mana kehidupan dunia Allah Subhanahu wa taala berikan. Terkadang ketika seorang mendapatkannya dan seorang berada di atas kekuatan dari dunia, maka dunia yang ada pada tangannya pasti akan hilang dari tangannya. Baik itu hilangnya dengan dunia tersebut akan berlalu darinya, ataupun orang yang mendapatkan jabatan ataupun mendapatkan bagian dari dunia tersebut, dialah yang akan berlalu dengan kematian. Ka'allam taghna bil ams, seakan-akan tidak pernah ada. Sehingga orang yang telah mati tadinya mungkin diceritakan sehari, 2 hari, 3 hari, kemudian apa? Seakan-akan tidak pernah ada di muka bumi. Sehingga dengan ayat ini kita diingatkan untuk kita lebih memperhatikan bekal kita menuju alam akhirat. Penulis pun mengatakan, wal ayatu fi hadzal ma'na katsiratun, dan ayat-ayat yang membahas tentang perkara hinanya dunia dan lebih kita memperhatikan perkara akhirat itu sangatlah banyak. Walaqad ahsanal qail, maka sungguh telah baik orang yang telah bersyair dengan satu syair. Inna lillahi ibadan futana talaqud dunya wa khaful fitana fanadharu fiha falamma alimu annaha laysat lihayyin watana ja'aluha lujjatan wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Antum perhatikan nih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mereka adalah orang-orang yang bercerai dengan dunia dan takut terhadap fitnah-fitnah. Fanadharu fiha, mereka memperhatikan secara seksama apa yang terjadi di dalam dunia. Falamma alimu annaha laysat lihayyin watana, maka ketika mereka menyadari bahwasanya dunia ini bukanlah untuk orang yang hidup sebagai tempat tinggal abadi, ja'aluha lujjatan, maka mereka pun menjadikannya sebagai riak-riak di dalam perjalanan mereka. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, kemudian mereka menjadikan amal-amal saleh sebagai perahu-perahu ataupun kapal-kapal yang dengannya mereka menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa idza kana haluha ma wasaftuhu, maka apabila keadaan dunia ini seperti yang saya telah sifati, wa haluna wa ma khuliqna lahu ma qaddamtuhu, dan keadaan kita dan apa yang telah kita diciptakan untuknya seperti yang saya sudah jelaskan, fa haqqun 'alal mukallafi an yadhhaba bi nafsihi madhhabal akhyar, maka sangatlah pantas
bagi seorang seorang muslim untuk dia memaksakan dirinya menjadi orang-orang yang baik, wa yasluka maslaka ulil nuha wal absar, dan dia pun harus meniti apa yang telah dilalui oleh orang-orang yang memiliki akal dan penglihatan, wa yata'ahhaba lima asyartu ilaih, dan untuk mempersiapkan terhadap apa yang telah saya isyaratkan, yaitu menuju Allah Subhanahu wa taala, wa yahtamma bima nabbahtu alaih, dan untuk lebih memperhatikan dengan apa yang telah saya peringatkan dalam muqaddimah tadi. Wa aswabu tariqin lahu fi dzalika, dan jalan yang paling benar terhadap hal tersebut di dalam permasalahan itu, wa arsyadu ma yaslukuhu minal masalik, dan jalan yang paling selamat dari jalan-jalan yang ada dalam menempuh dunia ini, at-ta'addubu bima sahha an nabiyyina sayyidil awwalina wal akhirin, untuk kita beradab dengan apa yang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pemimpinnya yang pertama dan yang terakhir, wa akramis sabiqina wal lahiqin, dan manusia yang paling mulia, salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala sairin nabiyyin. Artinya beliau menyatakan bahwasanya apabila kita mengetahui tentang apa yang telah beliau peringatkan, maka jalan yang paling baik dan jalan yang paling selamat di antara jalan-jalan yang ada untuk kita ini beradab dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adab di sini adalah artinya semua apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sampai kepada kita dari bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beribadah, bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bertauhid, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah sebagai seorang ponakan, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang teman, sebagai seorang yang berdiskusi dengan orang lain, sebagai seorang pejabat, sebagai orang yang bagaimana bermuamalah dengan anak-anak kecil, bahkan bermuamalah dengan siapapun juga, bahkan dengan hewan dan binatang yang ada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah semuanya adab yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita menginginkan keselamatan, dan pasti kita menginginkan keselamatan, maka hendaklah, kata beliau, at-ta'addub, kita beradab dengan apa yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu beradab di sini kita harus belajar hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya beliau mengumpulkan hadis yang sangat banyak dalam Riyadhus Shalihin. Ada yang ingat jumlahnya berapa? Ya, 1905. Ada berapa kitab? Ada berapa judul? 20. Ada 20 ini judul besar ya. Ada berapa bab? 372 bab. Hingga pembahasannya sangat luar biasa yang beliau bawakan. Wa qad qala Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, hendaklah kalian saling bahu membahu di atas kebajikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba ketika seorang hamba menolong saudaranya. Wa annahu qala, dan beliau pun berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi, siapa yang menunjukkan ke atas kebaikan maka baginya dia mendapatkan ganjaran yang serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh orang yang mendapatkan petunjuk darinya. Dan wa annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man da'a ila huda
kana lahu mithla al-ajri min al-ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yankusu dzalika min ujurihim syai'a. Siapa yang berdakwah kepada hidayah, kepada petunjuk, kepada kebaikan, dan ada orang-orang yang memenuhi seruan dia, maka baginya mendapatkan ganjaran persis seperti ganjaran-ganjaran dari orang-orang yang mengikuti dia. La yankusu dzalika min ujurihim syai'a, tidak dikurangi dari ganjaran orang-orang yang mengikutinya. Wa annahu qala li Ali radhiyallahu anhu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, yaitu menantunya dan sepupunya, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Maka demi Allah, apabila Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk satu orang saja, baik laki-laki ataupun perempuan, melalui kamu, khairun laka min humrin na'am, maka lebih baik daripada humrun na'am. Satu ayat dan 4 hadis yang beliau sebutkan menunjukkan motivasi beliau menulis hadis-hadis ini, bahwasanya beliau ingin berta'awun 'alal birri wat taqwa, dan beliau pun ingin membantu sehingga ketika menjelaskan kepada manusia apa sih adab-adab yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun berharap mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan begitu juga beliau sebutkan ganjaran orang-orang yang berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala mendapatkan ganjaran yang besar, di antaranya humrun na'am, dan ganjaran-ganjaran yang serupa yang seperti yang dilakukan oleh pelakunya tanpa dikurangi sedikit pun. Fara'aitu an ajma'a mukhtasaran minal ahadithis sahihah, maka saya melihat bahwasanya saya mengumpulkan beberapa hadis yang ringkas dari hadis-hadis yang sahih, mustamilan ala ma yakunu tariqan li sahibihi ila al-akhirah, yang mana hadis-hadis tersebut meliputi terhadap satu jalan yang menghantarkan orang yang membaca hadis-hadis tersebut untuk menjadi bekal menuju alam akhirat kelak. Wa muhassilan li adabihi al-batinati wadh-dhahirah, dan mendapatkan dengan hadis-hadis tersebut adab-adab yang baik sifatnya lahir ataupun batin. Jami'an li targhibi wa tarhib wasairi anwa'i adabis salikin. Dan saya pun mengumpulkan dari hadis-hadis tersebut yang di dalamnya ada anjuran-anjuran dan ada peringatan-peringatan dan semua jenis-jenis adab yang dilakukan oleh orang-orang yang menuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Min ahadithiz zuhud, dari hadis-hadis yang berkaitan dengan zuhud, wa riyadatin nafs wa riyadatin nufus, dan hadis-hadis yang berkaitan dengan latihan-latihan jiwa, wa tahdhibil akhlaq, dan hadis-hadis yang menjadikan akhlak-akhlak seorang menjadi hadis yang terpuji, wa taharatil qulubi wa ilajiha, dan hadis-hadis yang mensucikan hati seseorang dan memberikan penawar kepada hati-hati tersebut, wasiyanatil jawarihi wa izalati wijajiha, dan menjaga anggota badan dan menghilangkan semua kekeliruan di dalam anggota badan tersebut. Wa ghairi dzalika min maqasidil arifin, dan selain dari itu semua dari maksud orang-orang yang mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, al-arifin, yaitu orang-orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala dan mengenal dunia dan hakikat dunia, dan mereka senantiasa berupaya untuk lebih mengutamakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa altazimu fih, dan saya melazimkan dan mewajibkan diri saya ketika membahas dalam kitab ini, an la azkura illa hadithan sahihan minal wadihat, tidaklah menyebutkan dalam hadis yang terdapat dalam hadis Riyadhus Shalihin kecuali hadis yang sahih, hadis yang hujjah, dari hadis-hadis yang sangat jelas, mudhafan ilal kutubis sahihati al-masyhurat, dan saya sandarkan
hadis-hadis yang jelas, lagi hadis-hadis yang sahih, kepada kitab-kitab yang sahih yang sangat dikenal oleh kaum muslimin. Wa usaddirul abwaba minal Qur'anil aziz bi ayatin karimat, dan saya pun apabila memulai bab-bab dalam pembahasan saya awali dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang mulia. Wa uwashshihu ma yahtaju ila dhabtin aw syarhi ma'nan khafiyyin binafaisa minat tanbihat, dan saya pun melampirkan apa yang perlu saya jelaskan dari makna-makna yang bisa jadi makna yang tersembunyi dengan penjelasan-penjelasan yang sangat mulia. Wa idza qultu fi akhir hadis, apabila saya mengatakan di akhir hadis muttafaqun alaih, hadis tersebut adalah hadis muttafaqun alaih, fa ma'nahu rawahul Bukhari wa Muslim, artinya hadis tersebut adalah hadis yang telah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian beliau pun mengatakan, wa arju in tamma hadzal kitab, dan saya berharap apabila kitab ini telah selesai, an yakuna sa'iqan lil mu'tani bihi ilal khairat, supaya kitab ini senantiasa menjadi penghantar buat orang-orang yang membacanya untuk senantiasa berada di atas kebaikan, hajizan lahu an anwa'il qaba'ihi wal muhlikat, dan saya berharap bahwasanya kitab ini akan menghalangi seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang jelek, dan membinasakan dirinya. Wa ana sa'ilun akhan intafa'a bi syai'in minhu an yad'uwa li, dan saya pun meminta kepada saudara yang telah mengambil manfaat sedikit dari apa yang saya tulis dalam kitab Riyadhus Shalihin, an yad'uwa li, supaya dia mendoakan saya. Wali walidai, dan kepada kedua orang tua saya, wa masyayikhi, dan kepada guru-guru saya, wasairi ahbabina, dan kepada orang-orang yang kami cintai, wal muslimina jami'an, dan orang-orang muslimin secara menyeluruh. Wa 'alallahil karim i'timadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mulia saya menyandarkan. Wa ilaihi tafwidi wastinadi, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya menyerahkan perkara dan saya pun menyandarkan. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi Allah Subhanahu wa taala cukup untukku, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik penolong dan tempat bertawakal. Wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim, dan tiada perubahan dan kekuatan kecuali dari Allah yang maha perkasa dan maha bijaksana. Alhasil di akhir kitab ini beliau meminta kepada orang-orang yang mengambil manfaat darinya supaya mendoakan kepada dirinya dengan doa kebaikan, dan bukan hanya untuk dirinya akan tapi kepada kedua orang tuanya dan kepada guru-gurunya. Antum bayangkan, lebih dari 7 abad beliau telah menulis kitab ini, sampai sekarang kaum muslimin membaca kitab ini dan mereka pun mendoakan kepada Al-Imam Nawawi dengan doa yang penuh kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah dengan balasan yang baik. Allah Subhanahu wa taala berikan juga kepada kedua orang tuanya dengan balasan yang baik. Begitu juga kepada guru-gurunya, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka semua surga Firdaus bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sampai sini saja, insyaallah pertemuan yang akan datang hari Kamis malam Jumat kita mulai dari bab yang pertama, yaitu muqaddimah. Lebih tepatnya ini muqaddimah yang kita diingatkan untuk menjaga ikhlas, dan banyak ayat yang beliau bawakan dan banyak hadis-hadis juga. Insyaallah kita di sini belajar bersama. Saya mendapatkan manfaat dan mudah-mudahan antum juga mendapatkan manfaat, karena terkadang apabila bekal saya dalam referensi kitab ini kurang, maka saya tidak mau melihat laptop untuk melihat PDF yang bisa jadi kitab tersebut sulit untuk dicari ataupun bisa didapat akan tetapi dengan harga yang luar biasa. Ada PDF, jadi ini bisa kita dapat dengan
lebih murah, walaupun lebih susah membaca PDF daripada membaca kitab. Insyaallah kita lanjutkan Kamis yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.